Berbicara tentang Yerusalem berarti berbicara tentang kota suci yang sejak ribuan tahun menjadi pusat pergulatan iman, sejarah, dan kekuasaan. Klaim Yahudi atas Yerusalem sering dibangun dengan narasi bahwa kota ini adalah hak eksklusif keturunan Nabi Yakub berdasarkan janji Tuhan dan warisan sejarah Nabi Daud serta Nabi Sulaiman. Namun, para ulama Muslim sejak dahulu hingga sekarang telah membantah dan mematahkan klaim tersebut dengan pendekatan ilmiah berbasis wahyu sejarah dan kaidah keadilan ilahi. Bantahan ini tidak lahir dari emosi politik semata, melainkan dari pemahaman mendalam terhadap Al-Quran Sunnah Nabi, serta fakta sejarah yang diakui para sejarawan. Ulama Muslim menjelaskan bahwa Yerusalem atau Baitul Maqdis tidak pernah diberikan kepada satu kaum secara mutlak tanpa syarat. Al-Quran menegaskan bahwa janji Allah selalu terkait dengan ketaatan dan keadilan, bukan sekadar garis keturunan. Dalam kisah Bani Israel, Allah menyebutkan bahwa mereka pernah diberikan keutamaan, tetapi juga berkali-kali dicabut nikmat tersebut karena kedurhakaan pembunuhan para nabi dan kerusakan di muka bumi. Para mufasir seperti Ibnu Katsir dan Al-Qurtubi menegaskan bahwa klaim kepemilikan tanah suci berdasarkan nasab semata bertentangan dengan prinsip Al-Quran yang menilai kemuliaan berdasarkan ketakwaan. Para ulama juga menekankan bahwa Nabi Daud dan Nabi Sulaiman adalah nabi yang diutus untuk seluruh umat manusia, bukan simbol nasionalisme eksklusif satu etnis. Kekuasaan mereka di Yerusalem adalah kekuasaan kenabian yang menegakkan tauhid dan keadilan. Ketika ajaran tersebut ditinggalkan, maka legitimasi ilahi atas kekuasaan itu pun gugur. Dalam pandangan Islam, para nabi tidak mewariskan tanah dan kekuasaan kepada satu bangsa untuk selamanya, melainkan meninggalkan risalah tauhid yang harus dijaga oleh siapapun yang beriman. Dari sisi sejarah, para ulama Muslim mengingatkan bahwa Yerusalem telah dikuasai oleh banyak bangsa dan kerajaan jauh sebelum dan sesudah Nabi Daud. Bangsa Kanani, Romawi, dan Persia pernah memerintah kota tersebut. Fakta ini menunjukkan bahwa klaim kepemilikan tunggal Yahudi atas Yerusalem tidak memiliki dasar historis yang konsisten. Ketika umat Islam memasuki Yerusalem di masa Khalifah Umar bin Khattab, kota itu tidak direbut dengan pembantaian, tetapi melalui perjanjian damai yang menjamin keamanan penduduk Yahudi Nasrani dan tempat ibadah mereka. Peristiwa ini sering dijadikan hujah oleh ulama bahwa Islam datang sebagai penjaga kesucian Yerusalem, bukan perampas hak. Al-Quran juga menegaskan bahwa Baitul Maqdis adalah tanah yang diberkahi bagi seluruh alam. Para ulama menafsirkan keberkahan ini sebagai keterbukaan dan kesucian universal, bukan milik satu golongan. Oleh karena itu, menjadikan Yerusalem sebagai simbol dominasi etnis bertentangan dengan makna keberkahan yang bersifat inklusif. Masjid Al-Aqsa dalam tradisi Islam adalah tempat suci ketiga yang dimuliakan karena ketaatan dan ibadah, bukan karena identitas ras. Ulama Muslim juga mengkritik penggunaan teks kitab terdahulu secara selektif untuk membenarkan klaim politik modern. Mereka menjelaskan bahwa banyak nas dalam Taurat sendiri yang menyebutkan ancaman pengusiran dan kehancuran jika Bani Israel melanggar perintah Tuhan. Dengan demikian, menjadikan teks janji tanpa membaca syarat dan konsekuensinya adalah bentuk manipulasi agama. Para ulama menegaskan bahwa keadilan Tuhan tidak berpihak pada kezaliman siapapun pelakunya. Dalam konteks hukum Islam, para fuqaha menegaskan bahwa tanah yang ditaklukkan dan dikelola dengan adil serta dijaga kesuciannya menjadi amanah bagi umat yang menegakkan keadilan. Selama berabad-abad pemerintahan Islam di Yerusalem menjaga keberagaman dan melindungi tempat suci agama lain. Fakta ini menjadi bantahan nyata terhadap tuduhan bahwa Islam meniadakan hak kaum lain atas kota suci tersebut. Justru, klaim eksklusiflah yang merusak harmoni dan menyalahi prinsip ketuhanan. Para ulama kontemporer juga menegaskan bahwa konflik Yerusalem bukan konflik agama semata,
melainkan persoalan penjajahan dan ketidakadilan. Membungkus penjajahan dengan klaim teologis adalah bentuk penyalahgunaan agama. Islam menolak kezaliman dalam bentuk apapun dan membela hak manusia atas tanah rumah dan kehormatan mereka. Yerusalem dalam pandangan Islam adalah amanah suci yang harus dijaga dengan keadilan dan perdamaian. Dengan demikian, klaim Yahudi atas Yerusalem telah dibantah dan dipatahkan oleh ulama Muslim melalui dalil wahyu, analisis sejarah, dan prinsip keadilan universal. Yerusalem bukan milik satu bangsa, melainkan kota suci yang kesuciannya terjaga selama nilai tauhid keadilan dan kemanusiaan ditegakkan. Pandangan ini tidak hanya membela hak umat Islam, tetapi juga menjaga martabat Yerusalem sebagai kota suci bagi seluruh umat manusia yang mendambakan kedamaian. Para ulama Muslim juga mengingatkan bahwa pemaknaan tanah suci dalam Islam selalu berkaitan dengan amanah spiritual, bukan kepemilikan absolut. Dalam banyak karya tafsir dan kitab akidah ditegaskan bahwa bumi ini adalah milik Allah dan manusia hanya diberi mandat sementara untuk mengelolanya sesuai dengan kehendaknya. Oleh karena itu, siapapun yang mengklaim suatu wilayah atas nama Tuhan tetapi justru menebar penindasan pengusiran dan ketakutan telah menyimpang dari tujuan ilahi itu sendiri. Prinsip ini dijadikan landasan oleh para ulama untuk menolak segala bentuk klaim keagamaan yang berujung pada kezaliman struktural. Sebagian ulama juga menyoroti bagaimana istilah bangsa pilihan sering disalahpahami dan disalahgunakan. Dalam pandangan Islam, konsep pilihan bukan berarti kekebalan dari hukuman atau hak istimewa tanpa batas, melainkan tanggung jawab moral yang lebih berat. Ketika amanah itu dikhianati, maka keistimewaan tersebut berubah menjadi sebab kehinaan. Al-Quran menyebutkan bagaimana suatu kaum bisa diangkat dan dijatuhkan bergantung pada ketaatan mereka. Dengan sudut pandang ini, klaim keistimewaan etnis sebagai legitimasi penguasaan Yerusalem dianggap bertentangan dengan sunnatullah yang berlaku adil bagi seluruh umat manusia. Dalam diskursus sejarah Islam, Yerusalem dipandang sebagai pusat pertemuan para nabi dan simbol kesinambungan risalah tauhid. Peristiwa Isra dan Mikraj mengikatkan kota ini secara spiritual dengan Nabi Muhammad dan umat Islam. Ikatan ini bukan berbasis darah atau suku, melainkan iman dan pengabdian. Para ulama menegaskan bahwa keterkaitan spiritual semacam ini lebih kuat dan lebih sah dibanding klaim politik yang dibangun di atas penafsiran sejarah yang terputus dari nilai ketuhanan. Banyak ulama juga menggarisbawahi perbedaan mencolok antara cara Islam memuliakan Yerusalem dan cara klaim eksklusif modern memperlakukannya. Dalam catatan sejarah Islam, kota tersebut dijaga sebagai ruang ibadah yang terbuka dan aman. Rumah ibadah berbagai agama berdiri berdampingan dan dihormati. Ketika kebijakan yang lahir justru menghapus jejak komunitas lain dan menafikan hak hidup mereka, maka hal itu dipandang sebagai pengkhianatan terhadap hakikat kesucian Yerusalem itu sendiri. Ulama Muslim tidak menolak keberadaan sejarah Yahudi di Yerusalem. Yang ditolak adalah penghapusan sejarah umat lain dan pemutlakan satu narasi sebagai kebenaran tunggal. Dalam tradisi keilmuan Islam, sejarah dipahami sebagai mozaik panjang yang saling bertaut. Yerusalem pernah dihuni dan dikelola oleh berbagai komunitas beriman, menjadikan satu fase sejarah sebagai dasar penyingkiran fase lain dinilai tidak jujur secara akademik dan tidak adil secara moral. Dalam banyak fatwa dan pernyataan ilmiah, para ulama juga menekankan bahwa kesucian suatu tempat tidak bisa dipisahkan dari perilaku manusia di dalamnya. Tempat yang suci menuntut sikap rendah hati, keadilan, dan perlindungan terhadap yang lemah. Ketika kekuasaan atas Yerusalem digunakan untuk merendahkan martabat manusia, maka kesucian itu ternodai. Pandangan ini menjadi kritik tajam terhadap upaya menjadikan agama sebagai alat legitimasi dominasi.
pada akhirnya para ulama Muslim memandang Yerusalem sebagai ujian besar bagi nurani kemanusiaan. Kota ini menjadi cermin apakah agama digunakan untuk menegakkan keadilan atau justru untuk membenarkan keserakahan. Dengan menolak klaim sepihak dan eksklusif, para ulama berusaha mengembalikan Yerusalem pada makna aslinya sebagai tanah ibadah dan kedamaian. Mereka menegaskan bahwa masa depan Yerusalem hanya akan bermartabat jika dibangun di atas keadilan, pengakuan terhadap hak semua penduduknya, dan penghormatan terhadap nilai ilahi yang melampaui kepentingan kelompok manapun. Para pemikir Islam juga menguraikan bahwa perdebatan mengenai Yerusalem tidak dapat dilepaskan dari konsep keadilan sejarah. Mereka menolak cara pandang yang memotong masa lalu menjadikannya alat pembenaran masa kini. Dalam kajian usul sejarah Islam, suatu peristiwa harus dipahami dalam rangkaian sebab dan akibat yang utuh. Ketika satu komunitas pernah berkuasa, lalu kehilangan kekuasaan karena pelanggaran moral dan hukum ilahi, maka kehilangan itu dipandang sebagai bagian dari ketetapan Tuhan, bukan ketidakadilan yang harus ditebus dengan penindasan baru. Sudut pandang ini membuat para ulama menilai bahwa upaya menghidupkan kembali dominasi lama dengan cara mencabut hak pihak lain adalah kesalahan mendasar dalam memahami takdir sejarah. Sebagian ulama juga menyinggung dimensi etika kenabian yang sering diabaikan dalam klaim kepemilikan Yerusalem. Para nabi dalam ajaran Islam hadir untuk membebaskan manusia dari kesombongan dan penghambaan kepada selain Tuhan. Maka, mengatasnamakan nabi untuk membangun tembok pemisah pengusiran dan ketakutan dinilai sebagai pengingkaran terhadap misi kenabian itu sendiri. Yerusalem sebagai kota para nabi seharusnya menjadi simbol kerendahan hati dan pengakuan terhadap martabat manusia, bukan arena pembuktian superioritas. Dalam literatur fikih, siasah para ulama menjelaskan bahwa kekuasaan yang sah adalah kekuasaan yang diterima oleh penduduknya dan menjamin keamanan mereka. Klaim teologis tanpa penerimaan masyarakat dan tanpa keadilan sosial tidak memiliki nilai legitimasi. Dengan kaidah ini, penguasaan yang dibangun melalui pemaksaan dianggap cacat secara moral dan hukum. Yerusalem dalam pandangan ini bukan sekadar wilayah geografis, tetapi ruang hidup yang dihuni manusia dengan hak dan kehormatan yang wajib dijaga. Ulama Muslim juga menyoroti bagaimana bahasa agama sering diubah menjadi slogan politik. Ayat-ayat suci yang seharusnya mengajak pada pertaubatan dan perbaikan diri dipersempit, maknanya menjadi alat pembenaran kekuasaan. Dalam kritik mereka, penyelewengan makna ini dianggap sebagai bentuk penyekutuan nilai agama dengan ambisi duniawi. Agama, menurut Islam, datang untuk menundukkan nafsu kekuasaan, bukan melayaninya. Beberapa ulama tasawuf bahkan melihat persoalan Yerusalem dari sudut pandang batiniah. Mereka memaknai kota suci sebagai lambang hati manusia yang harus dijaga dari kezaliman. Ketika hati dipenuhi keserakahan dan kebencian, maka ia kehilangan kesuciannya meskipun dibungkus simbol agama. Tafsir batin ini memperkaya bantahan terhadap klaim eksklusif dengan menegaskan bahwa kesucian sejati tidak lahir dari penguasaan fisik, melainkan dari kebersihan jiwa dan keadilan perilaku. Dalam wacana pendidikan Islam, Yerusalem juga dijadikan contoh bagaimana umat harus bersikap kritis terhadap narasi besar yang diwariskan tanpa telaah. Para ulama mendorong umat untuk membedakan antara iman dan propaganda, antara sejarah dan mitos politik. Dengan kecerdasan ini, umat diharapkan tidak mudah terjebak pada anggapan bahwa suatu klaim otomatis benar hanya karena dibungkus nama Tuhan. Keseluruhan pandangan ini menunjukkan bahwa bantahan ulama Muslim terhadap klaim sepihak atas Yerusalem bersifat menyeluruh, menyentuh aspek akidah, etika, sejarah, hukum, dan kemanusiaan. Mereka tidak sekadar menolak satu klaim, tetapi menawarkan cara pandang yang lebih adil dan beradab terhadap kota suci tersebut. Yerusalem dipahami sebagai amanah besar yang menuntut tanggung jawab moral kolektif.
Selama amanah itu dikhianati dengan kezaliman, maka klaim apapun kehilangan maknanya di hadapan keadilan Tuhan dan nurani manusia. Para cendekiawan Muslim juga menggarisbawahi bahwa persoalan Yerusalem harus dibaca melalui kacamata kemanusiaan global, bukan fanatisme sempit. Mereka menilai bahwa setiap upaya menafsirkan kehendak Tuhan wajib selaras dengan prinsip rahmat dan perlindungan terhadap kehidupan. Jika sebuah klaim justru melahirkan penderitaan massal, hilangnya tempat tinggal, dan trauma berkepanjangan, maka klaim tersebut dianggap bertolak belakang dengan nilai ilahiyah. Dalam pandangan ini, Tuhan tidak mungkin meridai kezaliman yang dilegalkan atas nama kesucian. Dalam khazanah pemikiran Islam dikenal prinsip bahwa kebenaran tidak diukur dari kekuatan militer atau dominasi politik. Ulama menegaskan bahwa kemenangan sejati adalah tegaknya keadilan dan terpeliharanya hak-hak dasar manusia. Sejarah mencatat bahwa banyak kekuasaan besar runtuh bukan karena kelemahan fisik, melainkan karena kerusakan moral. Yerusalem dijadikan contoh nyata bagaimana kekuatan tanpa etika hanya melahirkan konflik berkepanjangan dan luka sejarah yang diwariskan lintas generasi. Sebagian ulama juga menyoroti pentingnya kejujuran intelektual dalam membaca sumber agama. Mereka mengkritik cara sebagian pihak memetik teks lalu melepaskannya dari konteks sejarah dan pesan moralnya. Dalam tradisi keilmuan Islam, teks tidak berdiri sendiri tetapi dipahami bersama sebab turunnya tujuan syariat dan dampaknya terhadap kemaslahatan manusia. Pendekatan ini digunakan untuk menolak klaim yang memutlakkan satu tafsir sambil menafikan realitas penderitaan yang ditimbulkannya. Dalam kajian peradaban Islam, Yerusalem dipandang sebagai titik temu agama-agama samawi yang seharusnya melahirkan sikap saling menghormati. Ulama Muslim menekankan bahwa keberagaman di kota suci bukan ancaman, melainkan amanah. Ketika satu kelompok berusaha menyingkirkan yang lain, maka kehancuran sosial menjadi keniscayaan. Pandangan ini berangkat dari pengalaman panjang umat Islam mengelola wilayah multikultural dengan prinsip perlindungan dan keadilan. Ulama juga mengingatkan bahwa penggunaan simbol suci untuk membenarkan kekerasan akan merusak kepercayaan manusia terhadap agama itu sendiri. Ketika rumah ibadah dijadikan alat legitimasi penindasan, maka agama kehilangan pesan moralnya. Yerusalem sebagai kota suci justru menjadi saksi bagaimana agama bisa dimuliakan atau disalahgunakan tergantung pada niat dan perbuatan manusia. Dalam refleksi akhir, banyak ulama menyatakan bahwa Yerusalem adalah ujian kejujuran iman. Siapapun yang benar-benar beriman akan memilih jalan keadilan meski bertentangan dengan kepentingan kelompoknya sendiri. Mereka menegaskan bahwa pembelaan terhadap Yerusalem bukan semata soal identitas Islam, tetapi tentang keberpihakan pada nilai kemanusiaan yang universal. Kota suci ini hanya akan menemukan ketenangannya ketika manusia berhenti menjadikan Tuhan sebagai tameng ambisi dan mulai menempatkan keadilan sebagai inti dari setiap klaim dan tindakan. Dalam pandangan para ulama Muslim, Yerusalem juga dipahami sebagai saksi hidup perubahan zaman yang menyingkap watak asli manusia ketika berhadapan dengan kekuasaan. Kota ini tidak sekadar diperebutkan karena nilai spiritualnya, tetapi karena simbol pengaruh dan legitimasi. Oleh sebab itu, para ulama mengingatkan agar umat tidak terjebak pada glorifikasi wilayah tanpa memperhatikan tanggung jawab moral yang menyertainya. Menguasai tempat suci tanpa menjaga nilai sucinya justru dianggap sebagai bentuk pengkhianatan yang lebih halus namun lebih berbahaya. Sebagian ulama menyoroti bahwa narasi klaim eksklusif sering dibangun di atas rasa takut kolektif dan ingatan luka masa lalu. Islam mengakui adanya penderitaan sejarah yang dialami banyak komunitas termasuk kaum Yahudi. Namun, penderitaan tersebut tidak dapat dijadikan alasan untuk menciptakan penderitaan baru bagi pihak lain. Dalam kaidah Islam, kezaliman tidak pernah dibenarkan dengan alasan apapun, bahkan
jika pelakunya pernah menjadi korban. Prinsip ini menjadi dasar etis yang kuat dalam menolak logika balas dendam yang dibungkus dalil agama. Dalam pemikiran maqasid syariah, para ulama menekankan perlindungan jiwa, akal, harta, kehormatan, dan kebebasan beragama. Ketika suatu klaim atas Yerusalem justru merusak 5 prinsip dasar ini, maka klaim tersebut dinilai bertentangan dengan tujuan utama syariat. Ulama menjelaskan bahwa hukum Tuhan tidak pernah hadir untuk menghancurkan kehidupan manusia, melainkan untuk menjaganya. Oleh karena itu, segala bentuk kebijakan yang melanggengkan penindasan dianggap keluar dari koridor ilahi. Para ulama juga mengajak umat untuk membedakan antara kesucian tempat dan politisasi kesucian. Kesucian adalah nilai yang mengangkat manusia menuju ketakwaan, sedangkan politisasi sering menyeret agama ke dalam konflik kepentingan. Yerusalem dalam sejarah Islam dimuliakan melalui ibadah ilmu dan akhlak, bukan melalui pemaksaan identitas. Perbedaan inilah yang terus diingatkan agar umat tidak terperangkap dalam simbol tanpa substansi. Dalam banyak kajian kontemporer, para sarjana Muslim menilai bahwa masa depan Yerusalem bergantung pada keberanian moral untuk mengakui hak orang lain. Mengakui keberadaan dan hak pihak lain tidak berarti menghapus keyakinan sendiri, tetapi justru menunjukkan kedewasaan iman. Islam mengajarkan bahwa kekuatan sejati terletak pada kemampuan berlaku adil, bahkan kepada mereka yang berbeda. Prinsip ini dipandang sebagai jalan keluar dari kebuntuan konflik yang berkepanjangan. Akhirnya, para ulama menempatkan Yerusalem sebagai amanah lintas generasi. Kota ini tidak diwariskan untuk diperebutkan, melainkan untuk dijaga. Siapapun yang hidup di dalamnya atau mengklaim keterikatan dengannya dituntut untuk memikul tanggung jawab etis yang besar. Dengan kerangka ini, klaim sepihak yang menafikan kemanusiaan tidak hanya ditolak secara teologis dan historis, tetapi juga dipandang sebagai kegagalan moral. Yerusalem akan tetap menjadi kota suci, bukan karena klaim siapapun, melainkan karena komitmen manusia menjaga keadilan, martabat, dan kedamaian di dalamnya.